Bapak Ibu menarik semuanya. Tepuk tangan dong untuk Bapak Ibu ini. Meskipun diadakan di tengah-tengah kampung, padat, tapi bobotnya tidak kalah dengan pertanyaan yang forum yang sering kita ikuti di kampus-kampus. Tadi pertanyaan mulai dari filsafat, sejarah, dan kegelisahan hari ini, kira-kira begitu. Jadi begini Bapak Ibu, saya kebetulan 2 tahun terakhir ini banyak menulis naskah video dokumenter sejarah, dan di situ saya memiliki satu semacam pengalaman pribadi bahwa ketika orang mengkonsumsi atau asupan banyak belajar sejarah, itu akan semakin memiliki cara pandang yang lebih moderat, ya, sesuatu yang lebih moderat, relativitas gitu ya. Hukum relativitasnya akan berkembang. Orang cenderung tidak akan fanatik pada satu dogma-dogma, karena dari sejarah kita bisa belajar bahwa apa yang ada hari ini itu sebenarnya pernah terjadi di masa lalu. Konflik-konflik itu pernah terjadi di masa lalu, tapi juga obat dan resepnya itu juga sudah ada sebenarnya di masa lalu. Jadi, nah, kesimpulannya apa? Jangan sampai kita keliru atau terjebak pada konflik-konflik sejarah masa lalu yang itu tidak perlu, karena gara-gara kita tidak pernah menengok sejarah. Jadi begini Bapak Ibu, beliau tadi banyak sekali menyebut tokoh yang namanya Supomo. Dalam perdebatan Supomo dengan Belanda, Supomo kan pernah mengatakan, "Hei you Belanda, kamu masuk Indonesia itu kamu tidak masuk ke ruang hampa, tidak masuk ke tanah kosong. Kamu kira apa yang sekarang kami sebut sebagai Indonesia itu hutan belantara yang kemudian akan kamu dirikan bagian dari Hindia Belanda." Indonesia itu kalau menurut Supomo ini bisa dikoreksi ya, itu adalah generasi ketiga. Generasi pertama Supomo menyebutkan itu era Mataram kuno, di era Sriwijaya, di dinasti itu ya, Sailendra. Kemudian setelah dinasti Sailendra berganti ke dinasti Majapahit, dan kemudian Majapahit bermetamorfosa menjadi Indonesia. Kira-kira begitulah Supomo. Kalau detailnya bisa dibaca di buku-buku sejarah. Artinya apa? Di era Mataram kuno itu sudah ada kehidupan, sudah ada namanya konsep negara bangsa, sudah ada agama waktu itu, sudah ada masyarakat, sudah ada undang-undang, ya sudah ada kehidupan. Karena satu dan lain hal, kemudian dia sirna, surut, kemudian muncullah namanya negara Majapahit yang benderanya masih kita pakai merah putih itu. Konsep-konsep Majapahit juga dipakai dalam konsep-konsep negara kesatuan Republik Indonesia. Artinya apa? Kita itu adalah bangsa yang tua sebenarnya, ya. Kalau